1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati. Ia tidak cemburu, ia tidak megahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yakobus 3 ayat 13-18. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah, dengan cara hidup yang baik, ia menunjukkan perbuatannya dalam kelemah lembutan yang lahir dari hikmat. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Hikmat seperti itu tidak datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Sebab, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Namun hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tulus ikhlas. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. Cemburu merusak hidup. Berbicara mengenai cemburu, ada banyak orang mengatakan bahwa cemburu adalah tanda cinta. Menurut pemahaman itu, munculnya tanda cinta disebabkan karena besarnya kasih. Jika seseorang merasakan cemburu, dapat diartikan bahwa orang itu sangat mencintai. Rasa cemburu sendiri merupakan ekspresi seseorang saat marah, yang bisa jadi disebabkan oleh orang yang dicintai atau dikasihinya bersama orang lain. Secara positif, cemburu merupakan ungkapan rasa cinta yang mendalam, karena merasa memiliki dan takut kehilangan. Rasa cemburu tidak hanya terjadi pada pasangan suami istri, orang tua dengan anak, bahkan bisa saja terjadi pada relasi dengan sesama kita. Apabila perasaan ini tertanam dalam diri manusia, kemudian terus-menerus dipelihara, rasa itu akan bertumbuh menjadi besar. Dalam bahasa keseharian kita disebut dengan cemburu buta. Jika semakin membesar, pasti akan berdampak pada rusaknya relasi dengan sesama. Rusaknya relasi itu seperti timbul perasaan ingin menguasai atau posesif, niat yang tidak baik atau rencana busuk yang mengatasnamakan cinta. Hal itu akan menjadi percikan-percikan perselisihan, pertikaian, bahkan pertengkaran. Lalu, apa kata Alkitab tentang cemburu pada relasi bersama? Rasul Paulus mengatakan bahwa kasih tidak cemburu. Selain nasihat dari Rasul Paulus, penjabaran tentang kasih yang tidak cemburu ada di Yakobus 3 ayat 13-18. Di perikop ini, Yakobus mengingatkan kita bagaimana memelihara relasi bersama sesama dengan hikmat. Orang berhikmat menghindari cemburu buta yang mendatangkan kekacauan, perselisihan, serta pertikaian dengan sesama. Dikatakan demikian, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Hikmat seperti itu tidak datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Yakobus 3 ayat 14-15. Selanjutnya, Yakobus 3 ayat 17-18 mengatakan demikian. Namun, hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tulus ikhlas. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. Hidup yang berhikmat merupakan tindakan mencinta. Cinta sejati menghindarkan diri dari rasa cemburu yang merusak hidup. Di sisi lain, dalam relasi bersama terdapat kesediaan saling memelihara rasa cinta dan percaya. Sebab disinilah hikmat Allah dihidupi. Dalam hal ini, pernyataan Yakobus pada pasal 3 ayat 17-18 menjadi relevan bagi kita. Pertama, murni. Artinya, apapun yang dilakukan, kerjakanlah dengan tulus.
2. Pendamai. Kita akan menjadi pendamai bila mampu berdamai dengan Allah, diri sendiri, dan orang lain. 3. Peramah. Kehadiran yang mencerminkan keramahan, bukan keangkeran. 4. Penurut. Adalah orang yang tidak berniat dan tidak mau menguasai orang lain dan berusaha memahami orang lain. Dan yang kelima, penuh belas kasihan. Hidup dilandasi belas kasih murni, bukan belas kasih yang bersyarat. Pada ayat 18, Yakobus mengingatkan bahwa buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang menyediakan damai. Karena itu, orang-orang yang menyepelekan hikmat Allah dan memilih untuk berhikmat pada dunia merupakan orang-orang yang dalam jiwanya penuh dengan iri hati, dengki, dan keegoisan, hingga tidak membawa damai. Mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. Kasih mengajarkan kepada kita untuk menabur damai, supaya hidup membuahkan damai. Berdasarkan tuturan Yakobus itu, hendaknya dalam relasi bersama jangan sampai api cemburu buta yang membakar kita. Taburkanlah kasih, supaya damai sejahtera sorga terus melingkupi kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada malam hari ini. Ajar kami ya Tuhan, agar kami boleh mengasihi sesama kami dengan tulus ikhlas, bukan dengan iri hati, dengki, dan egois. Ajar kami untuk dapat menabur kasih, supaya dalam hidup kami dapat membuahkan damai, sehingga sejahtera surgawi akan terus melingkupi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber Kasih itu, kami berdoa. Amin.